Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 12 di semester 2. Di materi yang ke-17 ini kita akan belajar tentang bagaimana kiat sukses menjadi pengusaha muda. Mari kita simak video berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita akan mengenal tingkatan dari usaha. Menurut tingkatannya, usaha dibagi atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah, kriteria dari tingkatan usaha tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha dengan kebutuhan modal di bawah 50 juta di luar pemakaian aset pribadi. Banyak jenis usaha yang kita temui dengan modal di bawah 50 juta rupiah. Tapi mengapa kriteria modal di bawah 50 juta rupiah disebut di luar aset usaha? Ini karena perhitungan modal didasarkan pada kebutuhan investasi, sedangkan operasional biasanya adalah tempat usaha dan kendaraan. Kemudian yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan usaha yang membutuhkan modal antara 50 juta rupiah hingga 200 juta rupiah di luar aset usaha. Usaha kecil setingkat lebih tinggi dari usaha mikro karena kebutuhan modal usahanya lebih besar. Kemudian yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah ini merupakan usaha yang kebutuhan modalnya antara 200 juta hingga 500 juta rupiah di luar aset. Skala usaha ini memang sudah lumayan besar mengingat modal yang dibutuhkan sudah di atas 200 juta. Kemudian yang keempat, usaha besar adalah usaha yang kebutuhan modalnya di atas 500 juta rupiah. Level usaha ini memang yang paling tinggi. Bentuknya pun bermacam-macam seperti perusahaan-perusahaan besar dengan skala internasional. Oke, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha perdagangan produk primer. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kita bisa mengenal istilah sembako. Sudah tentunya ya. Sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan pangan dasar bagi masyarakat. Produk yang termasuk sembako adalah beras, minyak goreng, terigu, gula pasir, telur, dan lain sebagainya. Nah, seiring perkembangan zaman, kebutuhan bahan pokok pun berubah dan bertambah jenisnya. Kemudian yang kedua, usaha perdagangan produk sekunder. Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan produk, bukan kebutuhan pokok. Produk sekunder memang bukan merupakan kebutuhan wajib harian, tetapi juga penting bagi mereka yang membutuhkannya. Produk-produk seperti pakaian muslim, sepatu, sendal, aneka tas, kosmetik, dan suku cadang kendaraan merupakan contoh dari produk sekunder. Kemudian yang ketiga, usaha perdagangan produk tersier. Usaha perdagangan produk tersier bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang membutuhkan atau dibutuhkan untuk kepuasan pembelinya, seperti barang-barang untuk menghibur atau menyenangkan diri. Contoh dari usaha ini antara lain jual beli mobil, lukisan, perhiasan, mainan, alat elektronik yang mewah. Jika melihat sifat produknya, tentu akan lebih sulit dalam memasarkan produk tersier dalam arti penjualannya tidak sebanyak produk kebutuhan pokok atau sekunder. Kemudian yang keempat, usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan. Dalam usaha jasa diperlukan pembuktian untuk memberikan kepercayaan pada konsumen akan kualitas jasa yang diberikan. Skala usaha jasa sama dengan jenis-jenis usaha sebelumnya, yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan. Sangat memungkinkan untuk memulai usaha jasa tanpa modal uang. Usaha jasa sudah bisa dimulai hanya dengan modal keahlian yang dimiliki. Berikut ini ada beberapa contoh usaha jasa, diantaranya jasa transportasi,
jasa kecantikan, jasa perbaikan, jasa pembangunan, jasa penyewaan, jasa desain, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan perawatan. Selanjutnya kita akan melihat kepribadian atau sikap dari pengusaha. Kepribadian berasal dari bahasa Inggris personality. Kepribadian adalah merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi atau diperoleh yang khas pada seseorang yang membuatnya unik. Personality is the total of human mind. Mind di sini diartikan sebagai keseluruhan karakteristik dari diri seseorang. Bisa berbentuk pikiran, perasaan, kata hati, berupa temperamen, watak, atau karakter. Seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang produktif. Apakah yang dikatakan produktif itu? Produktif adalah kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan atau utility. Kita mengenal beberapa macam utility. Yang pertama, utility of place, yaitu kegunaan tempat. Kemudian yang kedua, utility of time, ini adalah kegunaan waktu. Yang ketiga, utility of form, ini merupakan kegunaan bentuk. Dan yang keempat, utility of ownership, yaitu kegunaan kepemilikan. Jadi, segala bentuk kegiatan yang meningkatkan kegunaan suatu benda disebut sebagai produktif. Nah, berikut ini kita akan melihat ciri orang yang tidak produktif itu seperti apa. Nah, pertama, pribadi yang hanya senang mendengar saja. Dia pendengar yang baik, tidak pernah mengemukakan ide. Kemudian yang kedua, dia lebih senang mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadinya. Kemudian yang ketiga, dia lebih senang menyimpan segala macam informasi. Tidak pernah ia keluarkan kembali informasi yang pernah dia terima. Selanjutnya yang keempat, sifatnya sentimental, suka merenung masa lalu. Yang kelima, dia banyak mengetahui segala sesuatu tetapi tidak bisa mengungkapkan buah pikirannya. Yang keenam, suka memasarkan pribadinya dengan memperoleh imbalan atau balas jasa atau honor. Yang ketujuh, self-esteem-nya goyang. Dia lebih senang mengikuti anggapan orang lain terhadapnya. Kemudian kita akan melihat ciri dan watak dari wirausaha. Yang pertama, ciri percaya diri. Nah, percaya diri ini memiliki watak, memiliki keyakinan, tidak bergantung dengan orang lain, dan optimis. Kemudian yang kedua, ciri yang berorientasi pada tugas dan hasil. Ini memiliki watak atau karakter, kebutuhan untuk berprestasi, kemudian berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, kemudian tekad kerja yang keras dan energi serta inisiatif. Kemudian yang ketiga, ciri dari wirausaha yang mengambil resiko. Ini memiliki karakter, kemampuannya untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. Kemudian yang keempat, ciri kepemimpinan. Ini memiliki karakter perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Selanjutnya yang keenam, ciri keorisinalan. Ini memiliki karakter inovatif dan kreatif serta fleksibel. Yang keenam, ciri berorientasi ke masa depan. Ini memiliki karakter pandangan ke depan dan perspektif. Lalu, keuntungan apa saja ketika kita memutuskan menjadi pengusaha? Untuk menjadi pelaku bisnis yang sukses, tidak hanya sekedar mengharapkan adanya suatu keberuntungan, namun sangat tergantung dari kualitas usaha. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok untuk mendapatkan penghasilan dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dewasa ini, bisnis atau usaha merupakan tujuan yang sangat penting karena kesempatan atau peluang untuk berusaha semakin hari semakin terbuka. Dengan menjadi seorang pelaku usaha, maka kita telah memberikan andil yang sangat besar untuk mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini. Dengan berwirausaha, tentu kita akan memiliki banyak keuntungan, serta ada beberapa resiko juga.
Yang pertama, kita lihat dari keuntungan atau profit. Ini meliputi kesempatan untuk meraih keuntungan tak terhingga dan masa depan yang lebih baik dengan waktu yang relatif lebih singkat. Kemudian yang kedua, penghasilan tidak ditentukan orang lain. Yang ketiga, kontrol finansial, yaitu bebas dalam mengelola keuangan dan merasa sebagai kekayaan sendiri. Kemudian yang kedua, independen. Ini dalam artian bebas, merdeka, dan mandiri. Ini meliputi beberapa hal berikut ini, yaitu tidak bekerja di bawah perintah orang lain, kemudian kesempatan untuk mengontrol jalan hidup sendiri dengan imbalan kepemilikan yang diperoleh dari kemerdekaan untuk mengambil keputusan dan risiko. Selanjutnya, kesempatan menggunakan kemampuan dan potensi diri secara penuh dan aktualitas diri untuk mencapai cita-cita. Kemudian otonomi, yaitu pengelolaan yang bebas dan tidak terikat. Selanjutnya yang ketiga, satisfying way of life atau kepuasan hidup. Ini meliputi beberapa hal, yaitu kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan lapangan kerja dan pengabdian serta memperoleh pengakuan. Kemudian yang kedua, kepuasan dalam merealisasikan ide kreatif dan dapat menyumbangkan sesuatu kepada orang lain atau hidup bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, risiko menjadi pengusaha diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada kepastian pendapatan. Kemudian yang kedua, resiko kehilangan modal atau aset atau investasi. Kemudian yang ketiga, meninggalkan zona kemapanan pengorbanan personal, yaitu pada awal bekerja keras, sedikit waktu untuk kepentingan keluarga dan rekreasi. Kemudian yang keempat, beban tanggung jawab. Ini meliputi mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, margin keuntungan kecil pada waktu masa pertumbuhan. Kemudian yang terakhir, kemungkinan menghadapi proses kegagalan. Bagaimana kiat menjadi pengusaha muda? Nah, wirausaha atau entrepreneurship adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam menciptakan dan mengelola suatu usaha atau kerja untuk mendapatkan nilai ekonomis atau nilai tambah yang lebih besar. Jiwa kewirausahaan itu mencakup semangat atau spirit, sikap, perilaku, dan kecakapan atau keterampilan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan. Langkah mendasar dalam memupuk jiwa berkarya dan berwirausaha adalah memahami diri sendiri dalam bingkai lingkungan sebuah usaha. Yang pertama, kecakapan kewirausahaan. Setiap orang layak membekali diri dengan sejumlah keterampilan dan kecakapan berwirausaha. Antara lain, yang pertama, kreativitas. Kreativitas adalah ciri utama seorang wirausahawan. Kreativitas adalah cermat mencari peluang. Kemudian yang kedua, keberanian mengambil risiko. Jiwa wirausaha atau entrepreneurship dibentuk dengan latihan mengambil keputusan berikut kesiapan menerima resiko-resiko apapun yang mungkin terjadi. Selanjutnya yang ketiga, ketekunan dan keulatan. Dalam kegiatan apapun, kecerdasan otak saja bukan jaminan, tetapi ketekunan dan keulatan adalah prasyaratnya. Kemudian yang keempat, percaya diri. Mental gengsi-gengsian adalah musuh nomor 1 dalam meraih keberhasilan. Selanjutnya adalah sifat minder, ragu-ragu, dan takut melangkah. Yang kelima, motivasi kemandirian. Wirausahawan mengikis habis jiwa manja dan ketergantungan. Siapapun yang mau maju terus harus punya dorongan untuk mandiri, konsisten, dan berkeyakinan kuat pada misinya. Kemudian yang kedua, keterampilan teknik kewirausahaan. Diperoleh melalui latihan-latihan intensif dalam hal yang pertama, keterampilan teknik berusaha. Kegiatan teknik-teknik usaha meliputi teknik produksi, mengontrol mutu atau kualitas, produksi barang atau jasa, pengemasan, dan pengelolaan mekanisme usahanya. Kemudian yang kedua, keterampilan mencari informasi. Informasi merupakan suatu yang penting diketahui dan sekaligus diantisipasi oleh seorang usahawan. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi bagi wirausahawan sangat diperlukan. Ini sangat berguna ketika melakukan pemasyarakatan produknya sekaligus negosiasi. Selanjutnya yang keempat, keterampilan dalam pemecahan masalah. Setiap usahawan tentu akan berhadapan kepada berbagai masalah. Masalah ini dapat terjadi di intern perusahaannya atau permasalahan yang berhubungan dengan komunitas sekitarnya. Yang kelima, keterampilan ilmu perencanaan. Usahawan adalah pengelola usaha.
Di dalamnya terdapat proses kerja yang berkaitan dengan orang banyak atau karyawan. Kemudian yang ketujuh, keterampilan menganalisis pasar. Pasar menjadi faktor utama dalam melakukan bisnis. Kemudian yang kedelapan, keterampilan mengantisipasi peluang. Wirausaha muda dituntut terampil dalam menangkap peluang yang ada di depannya. Tajamannya menganalisis peluang. Demikian tadi materi tentang bagaimana kiat sukses menjadi pengusaha muda. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa mengambil manfaatnya bersama-sama. Kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita nanti ketika memiliki rencana menjadi seorang pengusaha, kita sudah memahami bagaimana kiat menjadi pengusaha muda yang berhasil. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di video-video BK Sahabat Seru selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.